selesai di IPB, saya kemudian kembali ke daerah. Saya sedang bergerak bersama teman-teman membangun koperasi membantu UMKM, dan kita menanami lahan-lahan pertanian yang kita miliki sendiri. Semua pertanian ini bagi teman-teman saya seangkatan yang sudah bekerja di berbagai sektor pertanian, tanda kutip multinasional corporate. Saya dihina, buat apa kamu mengerjakan itu? Susah. Pokoknya kita tidak seperti yang kita lihat, yang kita disajikan pada saat kuliah. Tampil keren, punya duit banyak, yaitu indikator kesejahteraan. Tapi nanti kita akan lihat, saya sudah mulai menemukan pertanyaan-pertanyaan saya setelah saya kuliah lagi. Kenapa saya harus mengambil studi pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan? Karena terus terang saya akan mengkaji, mengevaluasi kebijakan terutama, karena saya senang dengan hal kebijakan. Dengan apa yang terjadi, dengan kenapa kita harus menjadi market driven semuanya. Kajian saya mudah-mudahan sudah di ACC, saya baru 2 minggu kuliah tapi sudah di ACC karena memang itu saya sudah dikenal sama dosen-dosen bagaimana kelakuan saya, hingga akhirnya pertemuan di Baranang Siang, auditorium Gede Pangrango. Saya kembali menjadi penanya terbaik pada saat itu karena pertanyaan saya 5 pembicara duta besar Indonesia yang memperjuangkan CPO masuk Uni Eropa. Skripsi saya pertanian karena saya orang Sumatera Utara, di perkebunan di lahan gambut, dan sudah sekian tahun umur IPB belum ada anak mahasiswa IPB yang meneliti di lapangan dengan kondisi benar-benar dari hutan menjadi kebun. Karena sebenarnya di situ akan banyak sekali kelihatan. Kita mau bicara kerusakan lingkungan, mau bicara kesejahteraan buruh, sebenarnya banyak kelihatan di sana. Nah, dengan data-data itu ternyata membuat dosen-dosen yang dulu mengusir saya di kelas, mereka kaget dengan pertanyaan saya lagi-lagi seperti itu. Nah, dan kembali sekarang pilihan saya di kampung membuat koperasi dengan bergerak di UMKM dan pertanian. Saya di IPB, di PSL, dengan kawan-kawan membuat komunitas, berubah-ubah komunitasnya, hingga sekarang kita harus tes bagaimana bertani. Karena teman-teman saya sama seperti teman-teman yang lain, pintar-pintar, jurusannya luar biasa, tapi ternyata setelah di tes case di lapangan, ya kita akan tahu jawabannya bagaimana. Jadi wajar pertanian kita akan maju. Jadi bertani saya harus teman-teman tanda tanya kepada saya ini petani atau apa gitu. Dan teman-teman harus tahu apakah kita ini petani, negara kita ini petani atau buruh tani. Kenapa ya saya lanjutkan ya, kita harus tahu dulu nih falsafah negeri tani kita ini, negeri tercinta kita ini. Saya akan lanjutkan kenapa Davin menceritakan saya bangun jam 2 pagi, karena sebenarnya malam saya sudah ngobrol sama dia, karena dia yang saya nggak tahu kenapa saya dipercaya teman-teman untuk berbicara. Saya pengen tahu teman-teman ini mau apa? Oh, ini mau nulis kondisi kekinian. Kekinian ini sangat banyak yang harus kita tahu, karena sangat banyak sektor pertanian yang harus kerja berat kita sebenarnya di sektor pertanian. Kalau bertani, saya pengen tahu nih teman-teman, bagaimana paradigma teman-teman tentang pertanian ataupun tani. Ini dari berbagai sektor nih, karena di IPB kan ada hard science dan soft science. Dan ini yang membuat IPB tidak bisa mengcombine kedua-duanya pada saat sosial ekonomi, pertanian, perikanan, peternakan dihapuskan, semakin berbahaya lah kondisi pertanian kita. Karena ilmu itu tidak bisa bebas nilai, ilmu itu harus berpihak. Pada saat kita melakukan itu dan kita dijauhkan dari realitas sosial, maka ini yang terjadi. Kenapa saya bilang begitu? Saya yakin anak-anak IPB jarang ada yang punya waktu merasakan bagaimana bersama petani saja. Jangankan bertani, bersama petani. Tingkat 3 saya beternak. Tentunya melalui program-program yang ada di kampus saya harus mengakali itu, karena kalau enggak kita tahu bagaimana desain pendidikan sekarang yang luar biasa dan sekarang semakin diperpendek waktunya, tidak ada waktu untuk berpikir yang lain. Saya bertani tingkat 3 sampai tingkat 4, beternak bersama teman Papet juga pada saat itu. Dulu saya kembali ke koperasi, saya kembali lagi diterima di IPB, saya membuat lahan bersama teman-teman karena saya sudah bilang kita harus coba. Karena teman-teman saya sama seperti teman-teman yang lain, anak-anak IPB juga. Ada misi di balik itu, saya akan ceritakan nanti bagaimana setelah kita berjalan dari bulan 4 kemarin mengawali lahan yang kita sedang tanam saat ini.
Coba teman-teman sebelum kita mulai, bagaimana pendapat teman-teman kondisi pertanian kita saat ini, atau apa yang teman-teman ada di pikiran teman-teman terhadap pertanian, beserta keinginannya apa? Lebih bagus lagi, enggak sih, nanti dari jawabannya akan ketahuan dia basicnya di mana. Karena akan ketahuan ini orang-orang dari jurusan apa ya. Mungkin dari Mbak bisa gimana bicara tentang pertanian. Nah, kebetulan juga saya orang perikanan. Ya. Saya sekarang bekerjanya di dalam perikanan. Banyak pengalaman juga yang saya dapatkan di sana, terutama di nelayannya. Memang sih pas saya berkunjung ke satu daerah, ternyata kita itu pemilik nelayan itu adalah buruh. Mungkin Sudah pernah nangkap ikan barang nelayan, Pak? kalau nangkep belum pernah, tapi pernah melaut barang nelayan, apa sih namanya, hanya untuk kualitas ngambil air, maksudnya ngelihat lingkungan sekitar aja udah pernah, tapi belum pernah nangkep. Harapan untuk pertanian kita harusnya gimana? Ya, Atau kira-kira mampu nggak seandainya nelayan kita melakukan hal-hal yang tidak harusnya dilakukan oleh si Cina-Cina tadi? sebenarnya mampu dari pemerintahnya sendiri seharusnya ya. Namun dari pemerintahan sendiri ya, dilihat dari pemerintahan kita sendiri, kayaknya banyak kecurangan di situ. Jadi sehingga nelayan itu memang lebih langsungnya itu, lebih senangnya itu membutuhkan bantuan itu dari orang Cina daripada dari pemerintahan kita sendiri, karena mungkin birokrasinya yang panjang, yang rumit, jadinya agak sulit gitu untuk mereka cepat untuk mendapatkan uang untuk nelayan. Kan nelayan itu kan pakai waktu ya, dia kalau untuk ke sana, kalau maksudnya kalau dia nggak ada bantuan dari pemerintah sendiri, dia nggak mungkin pergi ke laut, karena kan dia butuh banyak biaya Bahan bakar pasti. bahan bakar pastinya.